di hadapan seorang perempuan yang menertawakanku, suamiku mengucapkan talak. Sejak saat itu, hidupku hancur berantakan. Tapi aku bersumpah, tawa sinisnya tak akan lagi pernah terdengar, karena aku akan bangkit dan membungkamnya dengan caraku sendiri. Namaku Risma Pradipta. Usia pernikahanku baru memasuki tahun ke-7 bersama Bagus, lelaki yang dulu kuanggap anugerah terbesar dalam hidupku. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Solo, rumah yang kami bangun dari hasil kerja keras bersama. Aku seorang ibu rumah tangga penuh waktu, mengurus rumah, masak, cuci, bahkan sering membantu Bagus menyusun laporan pekerjaannya saat ia terlalu lelah. Hidup kami tidak mewah, tapi penuh tawa dan canda, setidaknya begitu yang kulihat selama bertahun-tahun ini. Namun, sejak beberapa bulan lalu, wajah Bagus mulai sulit kutebak. Ia semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Baju kerjanya sering tercium wangi parfum yang asing, bukan aroma sabun cucianku yang biasa menempel. Aku berusaha menutup mata, meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu sibuk. Tapi batinku terus diguncang rasa curiga yang semakin membesar. Suatu malam, segalanya berubah. Bagus pulang bersama seorang wanita. Aku terkejut melihat mereka masuk rumah. Wanita itu, bernama Lestari, tersenyum miring kepadaku, seolah sedang menikmati penderitaanku. Aku berdiri di ruang tamu, tubuh gemetar, sementara Bagus menarik napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang dingin. Risma, suaranya datar, aku sudah tak bisa lagi melanjutkan rumah tangga ini. Kau terlalu sibuk dengan duniamu sendiri, tak peduli padaku. Aku menjatuhkan talak. Dunia seakan runtuh di sekitarku. Kata itu menghantam jantungku lebih keras daripada apapun. Talak. Satu kata yang memutus semua ikatan, semua pengorbanan yang telah kuberikan. Di belakang Bagus, aku mendengar Lestari tertawa kecil, menutup mulutnya seakan sedang menonton drama favorit. Tawa itu menusuk telingaku, membuat darahku mendidih. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya, tapi tubuhku terasa membeku. Aku menatap wajah suamiku, lelaki yang pernah berjanji di hadapan Tuhan untuk menjagaku, dan yang kulihat hanyalah dingin tanpa belas kasihan. Aku ingin bertanya, mengapa? Tapi bibirku keluh. Malam itu, aku hanya bisa berdiri sambil menahan air mata yang berjatuhan. Lestari masih tersenyum puas, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertandingan hidupku. Aku tahu, sejak detik itu, hidupku takkan pernah sama lagi. Retakan yang selama ini kuabaikan ternyata telah menjadi jurang besar yang memisahkan kami. Dan di seberang sana, Lestari berdiri sambil menunggu jatuhku, dengan tawa sinis yang masih terngiang di kepalaku. Namun aku berbisik dalam hati, belum selesai. Aku tidak akan biarkan tawa itu abadi. Akan ada waktunya aku berdiri kembali. Sejak malam itu, hidupku seperti diiris-iris dengan pisau tumpul. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, seolah seluruh dunia sudah tahu aku istri yang ditinggalkan. Pandangan mata tetangga yang dulu ramah kini berubah jadi lirikan penuh bisik-bisik. Aku mendengar dari warung sebelah, orang-orang sudah membicarakan bagaimana istri Bagus tak bisa menjaga rumah tangganya sendiri. Aku menahan tangis sambil tersenyum palsu di depan mereka. Tapi saat pintu rumah tertutup, air mata itu jatuh deras. Aku merasa terhina, dipermalukan, dihancurkan dalam sekejap. Yang paling menusuk, gosip itu tidak berhenti di situ. Lestari ternyata pandai memainkan lidahnya. Ia sengaja datang ke acara ibu-ibu PKK dengan dandanan mewah, lalu bercerita dengan nada pura-pura iba. Kasihan Risma, ya. Bagus itu butuh istri yang bisa mendukung pekerjaannya, bukan yang hanya sibuk di rumah saja. Kata-katanya manis di luar,
tapi mengandung racun yang membakar telingaku ketika sampai di kuping. Seakan belum cukup, Lestari juga menyebar kabar bahwa aku perempuan pemalas, bahkan ada yang bilang aku pernah berselingkuh dengan tetangga sebelahannya karena ia pernah membantu memperbaiki motor Bagus di garasi. Semua itu fitnah. Tapi di mata orang, gosip sering lebih kuat daripada kebenaran. Aku mencoba menghubungi Bagus, berharap ia mau bicara dari hati ke hati. Tapi teleponku tidak pernah dijawab. Sekali waktu aku nekat menemuinya di kantornya, namun satpam berkata dengan dingin bahwa Bagus sudah memberi instruksi untuk tidak menerima kedatanganku. Hatiku hancur semakin dalam. Malam-malamku penuh dengan pertanyaan. Apa salahku? Apa aku istri seburuk itu hingga talak dijatuhkan di depanku, diiringi tawa seorang wanita yang bahkan bukan siapa-siapa? Aku menatap cermin, meneliti wajahku yang tampak pucat, mata sembab, dan tubuh yang semakin kurus. Lestari seolah berhasil merebut bukan hanya suamiku, tapi juga harga diriku. Namun di balik luka yang membakar ini, ada api kecil yang mulai menyala. Semakin banyak aku dipermalukan, semakin kuat keinginanku untuk mencari kebenaran. Aku yakin ada yang tidak beres. Bagus terlalu tiba-tiba berubah. Lelaki itu dulu selalu percaya padaku, bahkan menitipkan semua urusan rumah tangga padaku. Tidak mungkin dalam sekejap ia benar-benar membenciku. Mungkin aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tapi aku masih punya kehormatan, dan aku tidak akan membiarkan Lestari terus tertawa di atas penderitaanku. Aku mulai menata hati. Jika aku ingin bangkit, aku harus berhenti menangis. Aku harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat Bagus tega menjatuhkan talak begitu mudah. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan, tapi aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menemukan jawabannya. Dan jika memang benar Lestari yang merobek-robek hidupku, suatu hari nanti aku akan membuatnya merasakan rasa sakit yang sama. Hari-hariku masih dipenuhi luka, tapi aku mulai belajar menahan air mata. Daripada terus-menerus larut dalam kesedihan, aku mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku yakin, Bagus tidak sepenuhnya berubah karena keinginannya sendiri. Ada sesuatu, atau mungkin seseorang, yang membuatnya menjauhiku. Aku mulai dengan cara sederhana, memeriksa ponsel lama Bagus yang masih tertinggal di rumah. Ponsel itu rusak, tapi setelah ku coba hidupkan ulang dan ku ganti baterainya, akhirnya layar menyala. Aku gemetar saat membuka galeri dan pesan. Di sana, aku menemukan jejak yang membuatku hampir muntah, foto-foto yang seolah memperlihatkan aku sedang bersama pria lain. Ada gambar aku keluar dari sebuah kafe dengan seorang lelaki, tanganku tampak digenggamnya. Padahal aku tahu persis, lelaki itu hanyalah kurir yang membantuku membawa paket saat hujan deras. Gambar itu jelas sudah di-crop dan dimanipulasi. Bukan hanya itu, ada juga rekaman suara dengan suaraku yang dipotong-potong, seolah aku sedang mengaku punya hubungan spesial dengan orang lain. Hatiku hancur melihat betapa kejam fitnah itu. Tapi di sisi lain, aku justru merasa sedikit lega. Akhirnya aku tahu, ada tangan kotor yang sengaja menjebakku. Nama Lestari muncul di banyak pesan. Dari cara bicaranya, aku bisa membaca pola. Ia pandai sekali menabur adu domba. Kau lihat sendiri kan, Bagus? Dia bukan istri yang setia. Aku hanya kasihan padamu. Begitu bunyi salah satu pesannya. Mataku panas membaca itu, jantungku berdegup kencang. Namun ada sesuatu yang lebih membuatku kaget. Dalam percakapan itu, ada nama lain yang disebut, Wulan. Wulan, sahabatku sejak SMA. Orang yang sering menemaniku menangis setelah talak itu dijatuhkan. Dia selalu berkata, sabar ya, Riz. Kamu pasti kuat. Dan ternyata, dari chat itu,
Aku tahu dia pernah memberikan informasi pribadiku kepada Lestari. Jam-jam aku pergi ke pasar, siapa yang sering mampir ke rumah, bahkan rahasia kecil tentang hubunganku dengan mertua. Tanganku bergetar. Wulan, kau juga, bisikku pelan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di kamar, menatap layar ponsel yang menampilkan bukti-bukti pengkhianatan. Air mataku jatuh, bukan hanya karena Bagus dan Lestari, tapi juga karena Wulan, sahabat yang kusangka tempatku bersandar. Aku mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Lestari tidak bekerja sendiri. Ia punya kaki tangan, dan Wulan salah satunya. Entah apa yang membuat Wulan berpihak padanya, tapi yang jelas, aku harus lebih hati-hati. Besoknya, aku bertemu Wulan di warung sayur. Ia menyapaku ramah, seakan tidak terjadi apa-apa. Aku membalas dengan senyum tipis, menahan amarah yang membara di dada. Aku tahu, aku tidak boleh gegabah. Untuk pertama kalinya sejak talak itu dijatuhkan, aku merasa api di dalam diriku semakin menyala. Bukan lagi sekadar ingin tahu, tapi aku mulai ingin melawan. Aku tidak bisa diam. Jika Lestari dan Wulan berani memainkan hidupku, aku akan balas dengan cara yang tidak mereka duga. Aku hanya perlu waktu, kesabaran, dan bukti yang lebih kuat. Sejak aku menemukan bukti di ponsel Bagus, kepalaku tak pernah berhenti dipenuhi pertanyaan. Mengapa Lestari begitu tega? Mengapa Wulan, sahabatku sendiri, bisa ikut serta dalam permainan kotor ini? Aku mulai memperhatikan lebih seksama setiap gerak-gerik mereka. Wulan masih sering datang ke rumah dengan wajah pura-pura prihatin, membawakan makanan atau sekadar duduk menemaniku. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda di balik senyumnya. Kadang aku menangkap tatapannya yang cepat-cepat dialihkan, seolah sedang menyimpan rahasia yang tak ingin terbongkar. Aku tak ingin gegabah. Maka, diam-diam aku memasang aplikasi perekam di ponselku setiap kali Wulan berkunjung. Hingga suatu sore, setelah ia pulang, aku mendengarkan rekaman percakapan kami. Di sela-sela kalimat manisnya, ada suara notifikasi masuk dari ponselnya. Wulan sempat membaca dengan suara lirih. Iya, besok aku kasih kabar lagi, jangan khawatir. Suara itu ditujukan pada seseorang, dan aku yakin betul itu untuk Lestari. Dadaku sesak, tapi aku tahu aku mulai mengumpulkan potongan kebenaran. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mengikuti Wulan diam-diam. Ia naik ojek online menuju sebuah kafe. Dari kejauhan, aku melihatnya duduk berhadapan dengan Lestari. Mereka tertawa, bergantian menunjukkan layar ponsel masing-masing. Rasanya darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Dari balik kaca kafe, aku sempat mendengar sepintas percakapan mereka. Bagus itu gampang dibolak-balik. Kasih aja bukti foto dan rekaman, langsung percaya, ucap Lestari dengan nada meremehkan. Wulan terkekeh, ya iyalah. Risma itu polos banget. Gampang dimainin. Aku bergetar menahan amarah. Rasanya ingin aku dobrak pintu kafe dan menampar keduanya. Tapi aku memilih menahan diri, menyalakan perekam di tasku, memastikan setiap kata terekam jelas. Malamnya, aku memutar kembali rekaman itu. Suara mereka terdengar begitu jelas, mengiris hatiku berkali-kali. Ternyata selama ini, Bagus hanya pion di tangan Lestari. Ia dikelabui oleh bukti palsu, dipengaruhi oleh fitnah, hingga akhirnya menjatuhkan talak padaku. Lalu satu hal lagi yang membuatku sadar, alasan Lestari begitu dendam padaku. Dari percakapan mereka, Lestari menyebut masa lalu kami. Dulu di kampus, semua orang lebih suka Risma. Dia yang dapat beasiswa, dia yang dekat sama Bagus. Aku selalu kalah. Sekarang giliranku yang menang. Aku terdiam lama. Jadi ini semua tentang dendam lama.
tentang luka masa lalu yang Lestari simpan, lalu kini ia balaskan dengan cara paling kejam. Di satu sisi, aku merasa hancur. Tapi di sisi lain, aku merasa anehnya lega. Semua mulai jelas. Bukan aku yang salah. Bukan aku istri tak berguna. Ini semua jebakan yang dirancang dengan penuh kebencian. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang mulai kembali tegar. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Baiklah, Lestari. Kalau ini tentang permainan, aku akan belajar melawan. Kau boleh tertawa sekarang, tapi suatu hari, tawamu akan berhenti. Dan aku sendiri yang akan membuatmu bungkam. Aku sadar, jika aku terus-menerus larut dalam sakit hati, aku hanya akan memberi Lestari kemenangan yang ia idamkan. Ia ingin aku hancur, ia ingin aku terpuruk di mata semua orang. Tidak. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Beberapa hari setelah kebenaran mulai terbuka, aku memutuskan untuk bangkit. Aku membuka kembali keahlianku yang dulu sering kupendam, membuat kue. Sejak masih kuliah, aku sering menjual kue kecil-kecilan untuk menambah uang saku. Setelah menikah, kebiasaan itu berhenti karena aku sibuk mengurus rumah dan bagus. Kini, aku merasa waktunya tepat untuk memulai lagi, bukan demi orang lain, tapi demi diriku sendiri. Aku mulai dengan hal kecil, membuat brownies dan bolu kukus, menitipkannya ke warung dekat rumah. Awalnya hanya beberapa kotak, tapi ternyata responnya cukup baik. Anak-anak di sekitar suka, para ibu pun mulai memesan untuk arisan. Dari situlah aku mendapatkan semangat baru. Tanganku yang dulu gemetar karena menahan tangis, kini sibuk mengocok adonan dan menghias kue. Tetangga yang dulu hanya melirik sinis, kini pelan-pelan mulai mendekat lagi. Risma, kuenya enak sekali, ya. Besok saya pesan lagi. Kalimat sederhana itu membuat hatiku hangat. Setidaknya, aku masih punya sesuatu yang bisa kuandalkan. Di tengah kebangkitanku, aku mendengar kabar yang mengejutkan. Bisnis butik kecil milik Lestari mulai goyah. Beberapa pelanggan kecewa karena barang yang mereka pesan tak kunjung datang. Katanya, ada masalah dengan supplier dan utang yang menumpuk. Aku pura-pura tidak peduli, tapi jauh di dalam hati, aku merasakan sesuatu yang mirip kepuasan. Mungkin ini awal dari karma yang mulai bekerja. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menyiapkan pesanan kue. Angin berhembus lembut, membawa aroma adonan coklat yang baru matang. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak talak itu dijatuhkan, aku merasa tenang. Luka itu masih ada, tapi tak lagi membuatku lumpuh. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku masih harus menghadapi kenyataan pahit, masih harus membuktikan bahwa aku bukan perempuan yang kalah. Tapi sekarang aku punya pegangan, kemandirianku sendiri. Aku menatap langit yang mulai jingga, lalu berbisik dalam hati. Lestari, kau boleh pikir aku sudah kalah. Tapi kau salah besar. Aku baru saja memulai langkahku. Dan semakin jauh aku berjalan, semakin dekat aku pada saat di mana tawamu akan terhenti. Malam itu aku tidur dengan senyum kecil di bibirku. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku tahu aku sudah menemukan kekuatanku kembali. Semakin hari, aku semakin yakin bahwa diam bukan lagi pilihan. Aku sudah cukup lama menelan hinaan, fitnah, dan tawa sinis Lestari. Tapi kini, aku bukan lagi Risma yang dulu. Aku sudah bangkit, dan kali ini aku berniat menyerang balik. Kesempatan itu datang ketika seorang perempuan muda datang ke rumahku. Namanya Rani, mantan karyawan butik Lestari. Dengan wajah gelisah, ia berkata, "Mbak, saya tahu semua yang dilakukan Bu Lestari. Saya tidak tahan lagi. Dia orangnya licik, suka manfaatin orang.
Kalau Mbak mau, saya bisa bantu kasih bukti. Aku menatapnya, campur aduk antara terkejut dan lega. Rani lalu menunjukkan salinan pesan dari Lestari yang memerintahkannya memasukkan nota, mengalihkan barang pesanan pelanggan, bahkan ada foto-foto di mana Lestari menyusun gambar editan yang dulu dipakai untuk menjeratku. Tanganku bergetar saat melihat semua itu, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena aku akhirnya punya senjata. Terima kasih, Rani. Kau sudah membuka jalan untukku, ucapku sambil menggenggam tangannya. Sejak saat itu, aku mulai mengumpulkan bukti satu persatu. Rekaman percakapan Wulan dan Lestari di kafe, chat palsu yang kusimpan dari ponsel Bagus, hingga keterangan dari Rani. Semuanya kususun rapi dalam sebuah map tebal. Rasanya seperti menata kepingan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh, wajah asli Lestari yang penuh tipu daya. Di tengah persiapan itu, aku mendengar kabar mengejutkan lain. Dari seorang kerabat Bagus, aku tahu bahwa ia sebenarnya mulai menyesali talaknya. Bagus sering murung, Riz. Dia sering bilang merasa kehilangan rumah, kata kerabat itu padaku. Hati kecilku bergetar mendengarnya. Tapi kabar selanjutnya membuatku sadar mengapa ia belum juga kembali. Rupanya Lestari mengancam akan membuka rahasia finansial Bagus tentang investasi gelap yang selama ini ia lakukan di luar kantor jika Bagus berani meninggalkannya. Aku terdiam lama mendengar itu. Jadi, Bagus bukan sekadar terjebak fitnahku, tapi juga dikendalikan dengan ancaman. Itu menjelaskan mengapa ia terlihat murung, tapi tetap bertahan di sisi Lestari. Malam itu aku duduk di meja makan, menatap map bukti yang sudah menumpuk. Ada ketegangan sekaligus keyakinan di dadaku. Aku tahu waktuku sudah tiba. Aku tidak bisa hanya bangkit untuk diriku sendiri, tapi juga harus menghentikan permainan kotor Lestari agar tidak ada lagi yang hancur karena ulahnya. Aku menghela napas panjang, lalu berkata pada diriku sendiri. Besok, aku akan mulai langkah pertama. Lestari boleh merasa menang selama ini, tapi sebentar lagi, tawanya akan berhenti. Kali ini, aku yang akan mengguncang hidupnya. Aku tersenyum tipis sambil menutup map itu rapat-rapat. Perangku baru saja dimulai. Hari itu aku berdiri di depan rumah mertua, map tebal berisi semua buktiku genggam erat di tangan. Nafasku terasa berat, tapi hatiku sudah bulat. Inilah saatnya membuka semua kebohongan yang selama ini menghancurkan hidupku. Keluarga besar Bagus sudah berkumpul. Mereka menatapku dengan berbagai ekspresi, ada yang dingin, ada yang kasihan, ada pula yang masih percaya pada gosip murahan yang ditebar Lestari. Dan di antara mereka, duduklah Bagus bersama Lestari. Wajah Bagus terlihat tegang, sementara Lestari dengan percaya diri duduk anggun, menatapku dengan tatapan meremehkan. Aku melangkah maju. Maafkan aku jika harus bicara di depan semua orang. Tapi sudah terlalu lama aku diam. Aku tidak ingin lagi dituduh tanpa bukti. Hari ini, aku akan tunjukkan kebenaran. Tanganku bergetar saat membuka map, tapi suara hatiku tegas. Satu persatu kuberikan salinan bukti. Foto asli dan foto editan, rekaman suara Lestari dan Wulan di kafe, serta kesaksian tertulis dari Rani, mantan karyawan butik Lestari. Semua yang kalian lihat dan dengar selama ini hanyalah fitnah. Aku tidak pernah berselingkuh. Aku difitnah agar Bagus menjatuhkan talak kepadaku. Dan semua itu dirancang oleh Lestari, dengan bantuan Wulan. Ruangan mendadak hening. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik, sebagian menatap Lestari dengan raut terkejut. Aku melanjutkan, suaraku semakin mantap. Ini rekamannya, ucapku sambil memutar ponsel. Suara Lestari terdengar jelas, Bagus itu gampang dibolak-balik. Kasih aja bukti foto dan rekaman, langsung percaya. Bagus tersentak. Ia menatap Lestari dengan mata melebar. Apa,
Apa maksudnya ini, Tari? Tanyanya dengan suara bergetar. Wajah Lestari yang semula penuh keyakinan kini mulai pucat. Ia mencoba tersenyum kaku. Itu fitnah, Mas. Dia pasti rekayasa. Tapi semua orang bisa melihat, kata-katanya terdengar panik. Aku tak berhenti. Dan lebih dari itu, aku tahu kau memanfaatkan Bagus bukan karena cinta. Kau hanya butuh uangnya untuk menutup utang-utangmu. Lalu kutunjukkan bukti transfer dan nota palsu yang disusun Rani. Kali ini, ruangan benar-benar gempar. Beberapa orang berteriak, menuduh Lestari penipu. Bagus menunduk, wajahnya pucat pasi, seolah baru saja disambar petir. Aku menatapnya, lalu berkata dengan tenang, sekarang kau tahu, Bagus. Semua ini bukan salahku. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Matanya berkaca-kaca. Risma, aku bodoh. Aku terlalu percaya pada dia, suaranya parau. Tapi aku hanya menatapnya datar. Luka di hatiku sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan penyesalan. Lestari akhirnya bangkit, berusaha membela diri, tapi semua orang sudah tidak percaya lagi. Ia diteriaki, bahkan ada yang mengusirnya keluar. Wajah angkuhnya kini runtuh, berganti dengan panik dan ketakutan. Aku berdiri tegak, menatapnya sekali lagi. Inilah saat yang kutunggu. Saat di mana kebohonganmu runtuh di depan semua orang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lega. Hari itu menjadi saksi bagaimana semua kepalsuan Lestari runtuh. Ia pergi dengan wajah merah padam, diteriaki oleh keluarga Bagus yang dulu pernah memandangku hina. Suara tawa sinisnya yang selama ini menghantuiku, akhirnya lenyap. Hanya ada keheningan yang penuh rasa malu di wajahnya. Aku berdiri tegak di ruang tamu mertua. Semua mata tertuju padaku. Bagus masih menunduk, wajahnya penuh sesal. Ia mendekat, suaranya lirih. Risma, maafkan aku. Aku salah besar. Aku terlalu mudah percaya. Kalau kau masih mau, aku ingin kita kembali. Hatiku bergetar mendengar itu. Bagus, lelaki yang dulu kucintai sepenuh jiwa, kini berdiri rapuh di hadapanku. Dulu, aku mungkin akan langsung memeluknya. Tapi sekarang, aku bukan lagi Risma yang sama. Luka yang ia buat terlalu dalam, dan aku telah belajar berdiri sendiri. Aku menatap matanya dengan tenang. Bagus, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan aku tidak akan melepaskan lagi kekuatan yang sudah susah payah kudapatkan. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku bisa merasakan sesal itu tulus, tapi tidak semua yang hancur bisa kembali utuh. Beberapa anggota keluarga mendekat, menepuk bahuku, memintaku tinggal lebih lama. Tapi aku menolak. Aku pulang dengan langkah ringan, membawa harga diriku yang utuh. Malam itu, aku duduk di teras rumahku yang sederhana. Di meja kecil, ada pesanan kue yang harus kukirim esok pagi. Bisnisku semakin berkembang, dan aku tahu masa depanku sudah mulai terbuka lebar. Aku menatap langit malam, lalu menghembuskan napas panjang. Rasanya seperti beban besar akhirnya terangkat dari pundakku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum tanpa paksaan. Tawa sinis Lestari yang dulu menghantuiku kini benar-benar bungkam. Tidak ada lagi yang bisa merendahkanku. Aku bukan perempuan yang kalah. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang menemukan kembali harga dirinya, yang tidak lagi bergantung pada siapapun untuk berdiri tegak. Aku berbisik pada diriku sendiri, seakan memberi janji baru. Aku sudah melewati badai. Dan mulai sekarang, aku akan hidup dengan kepalaku tegak. Aku tak butuh lagi pengakuan dari siapapun,
karena aku sudah memenangkan perangku sendiri. Dan dengan itu, kisahku yang dulu penuh luka kini berganti menjadi cerita kemenangan.